Nah, ada metode lagi terkait dengan metode pangkat ini, ya. Jadi metode pangkat yang kedua yang nanti akan kita pelajari itu adalah disebut sebagai metode pangkat yang memungkinkan, ya, pangkatnya itu tidak bilangan bulat, ya. Tidak bilangan bulat artinya apa? Pangkatnya itu dimungkinkan membentuk bilangan yang desimal, ya. Nah, deret ini disebut sebagai deret Frobenius, ya. Nah, kenapa deret Frobenius ini diusulkan? Itu ada ceritanya, ya. Jadi ini mungkin cerita dari teman-teman kita di matematik, gitu ya. Ini untuk menjawab kelemahan dari deret pangkat biasa. Apa kelemahan dari deret pangkat biasa? Gitu ya. Kelemahan dari deret pangkat biasa itu adalah kalau misalnya Anda lihat di sini, ya, apa yang terjadi kalau misalnya, ya, jadi kalau misalnya saya memiliki C, soal yang kemarin, soal yang tadi Anda kerjakan itu, ya, nilai C-nya itu adalah sama dengan 0 atau tidak ada rho dikalikan DH dikalikan dengan K. Ya, jadi koefisien itu 0. Ya. Yang terjadi itu adalah Anda dapat A1-nya itu adalah 0, A2-nya itu adalah 0, A3-nya itu adalah 0, A4-nya itu adalah 0. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan sirkuler. Oke, atau circular equation. Ya, jadi kalau misalnya kalian mendapatkan semua koefisiennya itu adalah bernilai 0, ya, itu menyebabkan yang namanya itu penyelesaiannya tidak dapat digunakan. Ya, karena apa? Ya, Anda punya asumsi T dikalikan A0 ditambahkan dengan A1 dikalikan X ditambah dengan A2 dikalikan X kuadrat ditambah A3 X pangkat 3. Nah, tapi A0-nya 0, A0-nya A1-nya 0, A2-nya 0, A3-nya 0, ya semuanya jadi 0. T itu adalah sama dengan 0. Ya, nah, ini yang disebut dengan sekali lagi ini adalah persamaan sirkuler dan bagaimana penyelesaiannya itu adalah dengan menggunakan deret Frobenius. Ya. Nah, apa bedanya deret Frobenius dengan deret pangkat biasa? Ya. Nah, ini bisa Anda lihat di dalam slide ini. Ya. Kalau deret pangkat biasa, ya, kita punya permisalan jawabannya itu adalah sigma dari n mulai dari n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, kemudian a n ya dikalikan dengan x pangkat n. Ya, makanya kalau misalnya tadi Anda lihat A0 ditambah dengan A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah dengan A3 kalikan X pangkat 3. Itu deret pangkat biasa. Nah, tetapi kalau deret Frobenius ini ada embel-embel tambahan. Embel-embel tambahannya itu apa? Gitu ya. Ini X pangkat N ditambah dengan C. Nah, ini ada penambahan C. Ya. Nah, C itu apa? Ya. C ini adalah merupakan bilangan sembarang. Ya, bilangan sembarang sedemikian hingga Anda tidak mendapatkan nilainya itu adalah A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 0, A3 juga sama dengan 0. Biasanya C ini adalah merupakan bilangan desimal. Ya, nah jadi kalau misalnya Anda perhatikan di sini, ya desimal itu berarti 0, sekian gitu ya, 0,1, 0,2, 0,3. Nah, ini. Nah, artinya apa? Di dalam deret Frobenius ini nanti Anda akan menghasilkan pangkat yang merupakan pangkat bilangan bukan bilangan bulat. Kalau sebelum-sebelumnya Anda pangkatnya itu A pangkat X1 gitu ya. Terus kemudian A2 kali X pangkat 2, A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kalau di dalam deret Frobenius ini nanti mungkin Anda punya A1 X pangkat 1,5.
Terus kemudian A2 X pangkat 2,5 ya. A3 X pangkat 3,5 gitu ya. Jadi tidak harus pangkatnya itu nilainya itu adalah bilangan bulat di dalam deret Frobenius gitu ya. Oke. Jadi terkait dengan penyelesaian dengan menggunakan deret Frobenius ini ya, jadi ini apa namanya kesepakatan kami dari apa namanya staf pengajar analisis matematika teknik kimia ini ya. Jadi deret Frobenius ini akan kami sampaikan ya, cuma untuk memberikan pemahaman saja bagaimana penyelesaiannya, tetapi nanti tidak akan dilakukan apa namanya tes gitu ya. Jadi dalam nanti ujian ini tidak diikutkan sebagai bagian yang nantinya akan diujikan ya. Tolong ini ya, jadi dipahami ya. Karena apa? Deret Frobenius ini ya, runtunan tambahan tahap penyelesaiannya akan menjadi lebih panjang. Karena apa? Anda punya tugas tambahan kalau deret pangkat biasa, Anda tugasnya mencari berapa nilai A0, berapa nilai A1, berapa nilai A2, A3, dan seterusnya. Tapi kalau deret Frobenius ini ada tambahan lagi, Anda harus mencari berapa nilai C-nya ini. Ya, berapa nilai C-nya ini yang harus Anda cari. Jadi ada satu tahapan tambahan yang nantinya harus Anda lakukan untuk menentukan berapa nilai C ini. Ya. Nah, metodenya seperti apa? Gitu ya. Metode untuk mendapatkan nilai C ini yang disebut sebagai persamaan indisial. Gitu ya, persamaan penunjuk. Ya, kalau kemarin kita berada dalam penyelesaian persamaan homogen dan non-homogen, kita mengenal persamaan karakteristik. Ya, nah kali ini kita akan mengenal apa yang disebut dengan persamaan indisial. Jadi persamaan indisial kalau misalnya kalian di ini persamaan penunjuk atau persamaan indisial itu tujuannya itu adalah untuk mencari berapa nilai C-nya ini dari deret Frobenius gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi apa namanya apa yang kita lakukan kalau misalnya kita punya permasalahan seperti ini ya. Jadi saya punya contoh kasus itu adalah di persamaan 5.22. Tolong Anda perhatikan persamaan 5.22 ya. Saya punya X kuadrat ya dikalikan D kuadrat Y dibagi DX kuadrat ditambah dengan X dikalikan PX ya, ditambah kalikan dengan DY dibagi dengan X ditambah dengan QX dikalikan Y sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah permasalahan saya. Apa yang saya lakukan gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, saya akan punya asumsi jawabannya itu adalah ini. Asumsi jawaban yang saya punya itu adalah Y sama dengan sigma mulai dari 0 sampai dengan tak hingga itu adalah AN dikalikan dengan XN plus C. Ya. Nah, di dalam deret Frobenius ini, ya, dalam deret Frobenius ini, ya, lebih mudah kita menggunakan notasi sigma. Ya, kalau sebelumnya kita jabarkan secara panjang gitu ya. Nah, kalau di dalam deret Frobenius ini akan lebih mudah Anda menggunakan notasinya itu adalah dalam bentuk sigma. Ya, tentu saja Anda bisa juga menggunakan metode yang terdahulu, misalnya Anda jabarkan gitu ya. Misalnya A0 dikalikan dengan X pangkat 0 ditambah dengan C ditambah dengan A1 dikalikan dengan X pangkat 1 ditambah C ditambah dengan tetapi sekali lagi itu jadinya terlalu panjang ya. Jadi kalau misalnya Anda nantinya mau menggunakan deret Frobenius untuk menyelesaikan permasalahan Anda gitu ya. Nah, ini coba beradaptasi dengan menggunakan notasi sigma ya. Jadi saya punya asumsi jawaban Y gitu ya, itu adalah sigma n sama dengan 0 ya, hingga tak terhingga. Jadi mulai dari 0 sampai dengan tak hingga an dikalikan dengan x pangkat n plus c. Ya, ini adalah asumsi jawaban saya. Jadi 5.23 ini adalah asumsi jawaban saya. Nah, kemudian apa yang saya lakukan ya?
Di dalam persamaan 5.22 ini saya punya turunan pertama. Kemudian saya juga punya turunan kedua. Persis sama yang seperti kita lakukan pada deret pangkat biasa, ya. Jadi 5.23 ini kita turunkan satu kali untuk nantinya kita substitusikan di sini, dan kita turunkan dua kali untuk nantinya kita substitusikan di sini. Ya. Jadi apa yang saya peroleh di sini, ya, turunan pertamanya itu yang dihasilkan itu adalah sigma mulai dari n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Ingat tadi turunan asumsi jawaban saya itu adalah a n dikalikan dengan n plus c. Jadi kalau misalnya saya turunkan sekali itu adalah nanti berubah jadi sigma n mulai dari 0 sampai dengan tak hingga, ya, n plus 1 dikalikan dengan an dikalikan dengan n pangkat n plus c dikurang 1. Ya, ini adalah bentuk turunan dari asumsi jawaban kita yang tadi. Kemudian karena kita masih membutuhkan juga turunan keduanya, kita turunkan. Jadi ini kita turunkan satu kali lagi, ya. Turunan satu kali dari dy per dx ini kita akan hasilkan, coba Anda perhatikan, membentuk sigma n mulai dari 0 sampai dengan tak hingga, ya, n plus 1, ya, karena n ini adalah konstanta dan c nantinya adalah konstanta, ya. Jadi ini bisa kita tetapkan, ya, tidak kita turunkan, ya. Terus kemudian n plus 1 dikurang 1, ya, ini kita turunkan, ya. Jadi x pangkat n plus 1 ini kita turunkan, ya. Jadinya itu adalah n plus 1 dikalikan dengan n plus c min 1 dikalikan dengan n x n plus c min 2. Ya, jadi ini aturan turunan biasa saja. Ya. Kita sudah punya turunan pertamanya, kita sudah juga punya turunan kedua. Apa yang kita lakukan? Kita substitusikan ke dalam persamaan tadi. Jadi kita substitusikan ke dalam persamaan 5.22. Ya, apa jadinya di sini? Kalau misalnya kita substitusikan, nah kita akan punya persamaannya itu adalah persamaan dalam bentuk seperti ini, gitu ya. Jadi bentuknya itu adalah panjang. Oke, nah apa yang kita dapatkan dari sini, gitu ya. Nah sekarang, ya. Apa yang harus kita lakukan itu adalah kita cari yang namanya persamaan indisialnya terlebih dahulu. Ya, persamaan indisial itu adalah koefisien dari persamaan X, di mana X-nya itu adalah pangkat terkecil dari ruas-ruas atau suku-suku yang ada di dalam persamaan tersebut. Ya, jadi ini diterima aja dulu, nanti kita akan ada contohnya, gitu ya, terkait bagaimana menyelesaikan ini. Jadi nanti Anda yang lakukan adalah Anda kelompokkan, sama seperti tadi kita menyelesaikan dengan pangkat biasa, Anda kelompokkan berdasarkan pangkat X yang sejenis, ya. Nah, pangkat atau persamaan indisial itu adalah koefisien dari X yang tadi itu paling kecil, ya. Jadi kalau misalnya kasus kita yang tadi, yang kita selesaikan, gitu ya, yang kita selesaikan tadi pada saat kita latihan di awal, gitu ya, kita tadi punya X terkecil berapa? Pangkat X terkecil berapa? 1, 2, 0, atau min 1? Min 1, Pak. Ya, min 1. Ya, jadi kalau misalnya di kasus kita yang tadi pagi, kita punya pangkat X terkecilnya itu adalah min 1. Jadi kalau misalnya pangkat X-nya min 1, koefisien di depan X pangkat min 1 itulah yang jadi persamaan indisialnya. Ya, jadi itu yang harus menjadi pangkat indisialnya, dan ini, maaf, ini sama dengan 0. Ya,
Jadi ini sama dengan 0. Jadi kalau tadi yang kita telah selesaikan tadi, kita punya A1 dikalikan dengan X pangkat min 1. X pangkat min 1 itu adalah pangkat X yang terkecil dibandingkan dengan yang lain. Karena yang lain itu ada X pangkat 0, X pangkat 1, nggak ada X pangkat minus 2. Oke ya. Jadi kalau misalnya ditanya persamaan indisial dari persamaan kasus yang tadi pagi kita lakukan latihan itu apa? Ya persamaan indisialnya adalah koefisien di depan X pangkat min 1. Ya. Nah, yang kita punya di situ adalah pangkat X1 itu adalah A1. Jadi A1 di dalam kasus kita yang tadi itu adalah persamaan indisialnya. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah dapatkan terkecil, berarti koefisiennya itu disebut sebagai persamaan indisial dan itu harus sama dengan 0. Ya. Nah, dari persamaan ini apa yang kita harapkan? Kita akan mendapatkan yang namanya berapa nilai C. Ya, berapa nilai C. Ini karena nilai C itu yang harus dicari terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi persamaan indisial itu tujuannya itu adalah mendapat C. Persamaan indisial itu diperoleh dari pangkat X yang paling kecil. Ya. Nah, begitu kita sudah mendapatkan nilai C, apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Kita substitusikan C ke dalam persamaan aslinya dia. Ya, jadi kalau misalnya Anda sudah mendapatkan nilai C di sini, gitu ya, yang harus Anda lakukan itu adalah C ini Anda substitusikan ke sini. Misalnya katakanlah Anda mendapatkan setengah, gitu ya. Maka apa yang Anda lakukan, gitu ya, substitusikan C ini Anda ganti dengan setengah. Nah, kemudian yang Anda lakukan, ya persis sama seperti yang kita lakukan untuk penyelesaian deret dengan menggunakan pangkat biasa, ya Anda substitusikan lagi ke dalam persamaan 5.22 ini. Ya, jadi sekali lagi di sini ada dua tahapan yang harus Anda lakukan, gitu ya. Yang pertama itu adalah Anda substitusikan persamaan 5.23 ini ke persamaan 5.22 untuk mendapatkan berapa nilai C dari persamaan penunjuk atau persamaan indisial. Ya. Nah, begitu Anda sudah mendapatkan nilai C dari persamaan indisial, Anda substitusikan ke dalam asumsi jawaban Anda. Nah, terus kemudian Anda substitusikan lagi ya asumsi jawaban yang sudah tergantikan C-nya itu ke dalam persamaan aslinya. Ya, jadi sekali lagi ini ada dua tahapan pekerjaan yang harus Anda lakukan untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini dengan menggunakan Frobenius. Ya, jadi oleh karena itu kemarin kita sepakat gitu ya kalau untuk deret Frobenius ini cukup disampaikan saja ya, tapi nantinya tidak akan diujikan. Ya, karena ada prosedur tambahan di mana ini akan lebih banyak waktu untuk mencari berapa nilai koefisien C dan berapa nilai koefisien A1, A2, A3 tetap ya. Jadi bukan berarti dengan deret Frobenius ini Anda menghilangkan kewajiban untuk mendapatkan berapa A0, A1, A2. Itu tetap dilakukan ya. Tapi tambahannya itu adalah Anda mencari berapa nilai koefisien C juga di sini. Ya, berapa nilai C-nya. Jadi ada tahapan yang tambahan yang harus Anda lakukan. Ya. Nah, nilai C-nya pun gitu ya, nilai C-nya pun itu bisa berbeda-beda seperti halnya kalau kita penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan metode persamaan karakteristik gitu ya. Kalian misalnya Anda punya yang namanya dua akar yang berbeda. Kalau dua akarnya sama seperti apa? Ya, kalau akarnya itu membentuk bilangan imajiner seperti apa nanti jawabannya. Nah, ini juga sama. Ya. C ini ya karena ini adalah orde 2, maka C-nya itu C1 dan C2 itu bisa berbeda. Ya. Nah, ini ada syarat-syaratnya, kalau nggak salah ada 3 juga ya, tapi sekali lagi ini cuma untuk dipahami saja gitu ya. Kalau misalnya C1
dikurangi dengan C2 ya, bukan membentuk bilangan bulat gitu ya. Bilangan bulat. Jadi bukan membentuk bilangan bulat ya. Maka asumsi jawaban yang bisa Anda gunakan itu adalah langsung substitusikan C yang Anda peroleh tadi ke dalam persamaan asumsi jawaban Anda. Ya, jadi asumsi jawaban Anda kan tadi sigma dari N dari 0 sampai dengan tak hingga AN dikalikan X plus di pangkat N ditambah dengan C. Nah, kalau C1 dikurangi C2 itu tidak membentuk bilangan bulat, gitu ya. Jadi bentuknya misalnya bentuk bilangan desimal, gitu ya. Maka Anda bisa langsung menggunakan nilai C1 atau C2 yang sudah Anda dapatkan tadi. Ya. Jadi langsung Anda gunakan. Nah, bagaimana kalau C1 itu sama dengan C2? Ya kan kalau misalnya C1 dikurangi C2, kalau C1 sama dengan C2 kan berarti sama dengan 0. Oke ya. Maka apa yang Anda lakukan di sini gitu adalah gitu ya. Yang pertama Anda coba C1-nya itu Anda substitusikan apakah Anda mendapatkan A0 ataukah A0-nya itu sama dengan 0 ataukah tidak. Ya. Jika Anda mendapatkan A0-nya itu sama dengan 0, gunakan acuan yang kedua. Ya, bahwa nanti ya, asumsi jawabannya Anda itu adalah ya membentuk DU dibagi dengan DC di mana U itu adalah bentukannya itu adalah seperti ini. Ya. Jadi ini memang untuk deret Frobenius ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan deret pangkat biasa gitu ya, karena kalau misalnya kita lihat di sini prosedur administrasi matematiknya, saya bilang prosedur administrasi matematiknya itu jauh lebih panjang ya. Belum tentu Anda ketika sudah mendapatkan nilai C1 dan C2 gitu ya, permasalahannya itu sudah selesai, tinggal Anda masukkan ke dalam persamaan aslinya gitu ya. Sedemikian dengan persamaan aslinya itu Anda gantikan C-nya dengan C yang Anda sudah peroleh dari persamaan inisial tadi. Terus kemudian Anda selesaikan dengan metode pangkat yang seperti biasanya, gitu akan selesai. Tidak, gitu ya. Jadi masih harus dievaluasi berapa nilai C1, C2 yang nantinya akan Anda peroleh. Ya, kalau C1, C2-nya itu katakanlah suatu bilangan desimal dan pengurangannya itu tidak membentuk bilangan bulat, oke, itu tidak masalah. Tapi begitu C1 sama dengan C2, nah ini dia. Ya, Anda harus melakukan banyak pengecekan lagi. Pengecekan yang pertama itu adalah pastikan bahwa nilai koefisien A0-nya itu adalah tidak sama dengan 0. Nah, kalau misalnya A0-nya sama dengan 0 gimana ya? Tetap itu tidak bisa dipakai. Ya. Jadi belum tentu juga menjadi solusi gitu ya. Nah, kalau misalnya C1-nya tidak bisa dipakai, berarti nanti kita akan gunakan asumsi yang berbeda untuk jawabannya, ya. Jadi jawabannya itu menggunakan jawaban dengan asumsi yang bukan lagi yang ini, tetapi itu adalah dari turunannya dia, ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, gitu ya, ini adalah kita mengubah koefisiennya, ya. Tapi terus terang saja kalau misalnya untuk solusi yang C1 sama dengan C2 saya belum pernah menemukan ini. Yang biasanya saya peroleh itu baru yang pertama. Ya. Jadi yang betul-betul ideal dan jangan khawatir teknik kimia itu tidak kompleks gitu ya. Sedemikian hingga Anda akan membentuk C1 sama dengan C2. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya C1 dikurangi C2 itu membentuk bilangan bulat. Nah, ini dia. Ya, jadi kalau misalnya bilangan bulat ini prosedurnya lebih panjang lagi dan terus terang juga saya belum pernah menggunakan yang rumusan 5.35 sama dengan 5.36 ini. Ya, oke baik, dari pengantar untuk Frobenius ada yang ditanyakan? Jadi sekali lagi ini cuma disampaikan saja tidak akan diujikan di dalam ujian Anda nanti. Ya. Kita coba untuk melihat bagaimana penyelesaiannya. Ya, kita kasih contoh aja ini terkait dengan apa yang kita soal di sini, gitu ya.
Jadi saya punya 4X dikalikan D kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat ditambah 6 ya, dikalikan DY dibagi DX ditambah Y sama dengan 0 ya. Jadi ini merupakan soal yang nantinya akan saya coba untuk saya selesaikan dengan menggunakan deret Frobenius ya. Apa yang saya lakukan dengan persamaan ini? Saya punya asumsi jawaban persis seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan asumsi jawaban Frobenius gitu ya. Saya punya asumsi jawaban itu membentuk Y sama dengan sigma N mulai dari 0 sampai dengan tak hingga itu adalah AN dikalikan X pangkat N ditambah dengan C ya. Jadi ada tambah C. Nah, apa yang saya lakukan di sini? Di dalam persamaan ini saya membutuhkan turunan pertama. Ya. Jadi ini akan saya turunkan. Kalau ini saya turunkan, saya akan punya yaitu adalah turunan pertama dari ini itu adalah sigma N mulai dari 0 sampai tak hingga gitu ya. N plus C dikalikan dengan A N dikalikan X pangkat N plus C min 1. Nah, ini dia. Ya, ini adalah bentuk turunan pertamanya. Oke. Nah, kemudian bagaimana bentuk turunan keduanya? Ya, jadi ini kita turunkan 2 kali. Ya. Jadi bentuk turunan 2 kali dari asumsi jawaban kita itu akan membentuk ini. Ya, jadi nanti di rumah dicek aja. Ya, Anda cek saja bahwa ini adalah membentuk. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah mensubstitusikan ini ke dalam persamaan diferensialnya? Sama seperti yang kita lakukan untuk persamaan pangkat biasa, kita kelompokkan berdasarkan X yang sejenis, ya, berdasarkan pangkat X yang sejenis, ya. Nah, hasil pengelompokan saya, ya, terkait dengan ini, itu adalah ini kita sebentar. Ya, apa yang saya lakukan gitu ya, ini akan saya kalikan, coba saya lakukan aja. Oke, sebentar saya tuliskan terlebih dahulu. Oke, persamaan ini 4 biar saya tidak mengulang lagi nanti. X pangkat tak hingga N sama dengan 0 ya. AN ditambah dengan N plus C Oke, sebentar ya. Oke, saya akan tuliskan di sini 4 ya, sigma tak hingga N mulai dari 0 AN N plus C kemudian N plus C min 1 X pangkat N plus C min 1 ditambah dengan 6 sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AN N plus C terus kemudian X N plus C min 1 juga ya plus N sama dengan 0 AN XN plus C sama dengan 0 ya. Apakah ini terlihat di dalam layar Anda? Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Oke ya. Jadi apa yang saya lakukan dalam kalau misalnya saya ini, sekali lagi saya harus membentuk persamaan indisialnya dia. Ya, indisial atau persamaan penunjuk tadi. Ya, bagaimana kita membuat penamaan tersebut gitu ya. Ini kita substitusikan terhadap ini. Jadi kita mulai dari 0, ini juga mulai dari 0, ini mulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Gitu ya. Terus kemudian kita cari bahwa persamaan indisial itu adalah koefisien dari n pangkat yang terkecil. Ya, jadi kita
coba di sini. Ya. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya coba menjabarkan ini. Ya, mulai dari N sama dengan 0. Ya. Jadi apa yang saya lakukan gitu ya. Saya 4 ya. Kemudian saya substitusikan di sini. A0 ya. Kemudian N0 ditambah C jadi apa? C. Ya kan? Terus kemudian 0 ditambah C dikurangi 1 jadi C-1. Ya. Di sini adalah X pangkat 0 ditambah C-1. Ya, maka di sini adalah C-1. Oke. Selesai untuk ruas yang pertama. Kemudian saya akan lanjut ke ruas yang kedua. Apa yang saya lakukan? Sama. Saya masukkan AN-nya sama dengan 0. Jadinya apa? A pangkat 0 ya dikalikan N ditambah C. N-nya 0 ditambah C jadinya C. Ya. Dikalikan dengan X pangkat 0 ditambah C dikurang 1 berarti C-1. Oke. Ditambah dengan ya A0 ya pangkat X plus C. Ya, pangkat X N plus C. N-nya 0 berarti X pangkat C. Ya. Nah, ini masih Anda lanjutkan lagi ya. Karena ini adalah mulai dari 0 sampai dengan tak hingga, maka Anda lanjutkan lagi dari 0 sudah selesai berarti tinggal ditambahkan dengan 1. Berarti adalah 4 dikalikan dengan A1 ya ditambah dikalikan dengan N-nya sekarang 1 berarti C plus 1 ya. Terus kemudian ini 1 dikurang tambah C dikurangi 1 berarti di sini adalah C dikalikan dengan X ya. Ini adalah C. Ditambah dengan 6 ya. A N-nya 1 ya. Terus kemudian 1 ditambah dengan C kemudian X pangkat C. Ya. Kemudian ditambah dengan ya ini adalah A1 dikalikan dengan X plus C plus 1 ya ditambah nah, oke. Nah, apa yang kita lakukan ya? Kita sekali lagi kita kelompok-kelompokkan berdasarkan dia itu adalah X yang sejenis ya. Jadi kalau misalnya ini saya bisa kelompokkan ya, yang terendah itu adalah C-1, benar nggak? Di sini C-1, di sini C-1, di sini C, di sini C, di sini C, di sini C plus 1. Berarti kalau misalnya saya cari yang terendah gitu ya dan sejenis itu adalah X pangkat C-1. Maka dari ini saya bisa dapatkan bahwa 4A0 ya dikalikan dengan C dikalikan dengan C-1 oke ditambah dengan 6 A0 ya dikalikan dengan C ya itu adalah sama dengan 0. Oke. Ini bisa saya kelompokkan lagi ya, pengelompokan lagi berdasarkan dengan A0-nya gitu ya. Ini bisa saya bikinkan itu adalah oke. Ini adalah 4 C dikurangi C dikalikan C-1 ya. Ditambah dengan berapa? 6C A0 itu adalah sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang saya akan ini ya, ini juga harus sama dengan 0. 4 dikalikan dengan
Ini adalah C ya. C dikalikan dengan C min 1 ditambah 6C itu adalah sama dengan 0. Oke ya. Maka saya punya di sini berapa? 4C kuadrat. Benar? Dikurangi dengan 4C ditambah dengan 6C itu adalah sama dengan 0. Oke, ini adalah 4C kuadrat. Ya, saya jumlahkan di sini. Ini adalah sama dengan berapa nih? 4 ditambah minus 4 tambah 6 itu adalah plus 2C sama dengan 0. Oke, berarti di sini ini adalah kalau misalnya demikian ya 2C kuadrat 2C atau saya keluarkan C-nya aja ya. C 4C ditambah 2 itu adalah sama dengan 0. Ya. C yang pertama itu adalah 0. Kemudian C yang kedua itu adalah min setengah. Ya, C1 kemudian C yang kedua. Oke ya. Nah, apa yang kita lakukan di sini kita uji ya. Jadi kita sudah mendapatkan C1 itu adalah 0, kemudian C2 itu adalah 0. Kita uji. Berapa C1 dikurangi C2? Ya, 0 dikurangi dengan min setengah. Ya, sama dengan jawabannya adalah setengah. Ya. Jadi karena dia itu bukan bilangan bulat seperti yang tadi, berarti kita bisa menggunakan jawaban ini. Ya. Jadi jawaban yang pertama yang akan bisa kita gunakan itu adalah ya, berarti Y sama dengan sigma N mulai dari 0 ya sampai dengan tak hingga ya, itu adalah AN dikalikan dengan X pangkat N plus 0. Plus C1 kan plus C1 kan. Jadi ini adalah sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Ini adalah AN XN. Oke, jawaban yang pertama. Asumsi yang kedua itu adalah N sama dengan 0 sampai tak hingga. Ya, AN X N plus C2. C2-nya apa? Ini ya. Jadi N sama dengan 0 sampai tak hingga. Ya. AN X N min setengah. Ya. Jadi ini adalah dua jawaban yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan tadi. Oke ya. Nah, apa yang selanjutnya kita lakukan? Nah, selanjutnya ini ya sekali lagi Y1 ini baru asumsi jawaban ya yang mirip dengan menggunakan deret pangkat. Ya, Anda apa yang lakukan? Anda substitusikan lagi ke persamaan yang tadi, persamaan awalnya ya. Jadi kalau misalnya Anda mau turunkan, ini turunkan lagi. Turunkan pertama, turunan kedua, sama persis seperti kita menyelesaikan dengan persamaan dengan deret pangkat biasa, gitu ya. Jadi ini yang saya sampaikan ini tadi, gitu ya. Ini baru prosedur kita mendapatkan nilai C1 dan C2. Ya, jadi begitu C1 dan C2, Anda harus mengupdate asumsi jawaban tadi, ya. Sekarang tidak lagi mengandung C karena C sudah kita substitusikan dari C1 dan C2 yang sudah kita dapatkan dari persamaan indisial tadi. Gitu ya. Jadi oleh karena itu, karena ini prosedurnya relatif panjang gitu ya. Jadi ini cukup kita sampaikan aja. Kami sampaikan tapi nanti tidak kita ujikan. Jadi nanti soal yang kita ujikan adalah soal-soal yang dapat diselesaikan dengan menggunakan deret pangkat biasa.
Ya, jadi karena prosedurnya ini kita baru mendapatkan C1 dan C2. Ya. Nah, setelah itu masih ada prosedur lagi untuk mendapatkan A1 dan A2 persis seperti yang kita lakukan dengan menggunakan metode deret pangkat biasa gitu ya. Ini untuk C1 kalau misalnya kita menggunakan C1 dan ini kalau misalnya kita menggunakan C2. Ya, jadi jawabannya apa namanya? Itu bisa jadi itu adalah membentuk sin gitu ya. Terus kemudian jawaban yang keduanya itu adalah membentuk cos ya. Dan ini adalah gabungan dari jawabannya adalah Y1 ditambah dengan Y2 jadinya itu adalah ada A sin X ditambah B cos X. Ya. Oke, baik, ada yang ditanyakan terkait dengan Frobenius? Ya, jadi untuk Frobenius cukup gitu ya, ada metode Frobenius yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini gitu ya. Metodenya itu adalah dengan mencari dahulu pangkat X-nya itu berapa, sebenarnya itu. Ya, kalau pangkat biasa itu sudah kita tentukan pangkatnya 1, 2, 3, 4. Sedangkan Frobenius itu tidak. Kita harus mencari pangkatnya itu berapa sih. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada, waktunya juga sudah hampir habis, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya.